Wafham anna ma'naha annal umura kullaha billah subhanah, dan pahamlah bahwa makna bismillahirrahmanirrahim itu bahwa seluruh perkara itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh perkara ini ada, bisa dilihat, bisa dirasa, bisa didengar, itu dengan sebab diadakan oleh Allah. Kenapa ini ada? Karena diadakan Allah. Kenapa ini bisa melihat? Karena dilihatkan oleh Allah. Kenapa ini bisa mendengar? Didengarkan oleh Allah. Kenapa ini bisa berjalan? Dijalankan oleh Allah. Nah, segala perkara itu dengan Allah. Itu ungkapan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Wa idza qulta a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan apabila engkau membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ini dibaca sesudah selesai doa iftitah. Fa'lam annahu aduwuka wa mutarassidun li sarfi qalbika 'anillahi azza wa jal. Ketahuilah bahwa syaitan itu musuh engkau dan selalu mengintai untuk memalingkan hati engkau daripada Allah Azza wa Jalla. Selalu berusaha syaitan itu agar kita ini lupa dengan Allah. Hasadan laka ala munajatika ma'allah Azza wa Jalla wa sujudika lahu. Karena syaitan itu dengki. Syaitan itu dengki bagi engkau atas munajatnya engkau beserta Allah Azza wa Jal dan sujudnya engkau bagi Allah. Orang yang dengki itu orang yang selalu berusaha untuk menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang yang didengkinya itu. Kita bisa munajat kepada Allah, bisa sujud kepada Allah, itu adalah merupakan nikmat yang besar diberikan kepada kita. Nah, oleh karena itu syaitan yang dengki ini dia berusaha sekuatnya untuk menghilangkan nikmat itu daripada kita. Ma'annahu lu'ina bisababi sajdatin wahidatin tarakaha, serta bahwa syaitan itu dilaknat dengan sebab satu sujud yang dia tinggalkan. Syaitan dilaknat oleh Allah sepanjang masa akibat dia kada mau sujud, kada mau hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa anna isti'azataka billah subhanahu minhu
bitarki ma yuhibbuhu wa tabdilihi bima yuhibbullah azza wa jalla, bahwa berlindungnya engkau dengan Allah dari syaitan itu dengan meninggalkan sesuatu yang disukai oleh syaitan dan menggantinya dengan sesuatu yang disukai oleh Allah. Itu maksudnya berlindung itu. Pengertian kita berlindung dengan Allah dari syaitan adalah dengan meninggalkan yang dicintai syaitan diganti dengan yang dicintai oleh Allah azza wa jalla. La bimujarradi qaulik, bukan semata-mata perkataan engkau. Itu kada cukup hanya dengan aku berlindung dengan Allah dari syaitan, aku berlindung dengan Allah dari syaitan. Sementara yang disukai syaitan masih kita lakukan, yang disukai Allah masih ditinggalkan. Itu kada bermanfaat, kada bermanfaat. Jadi kita berlindung dengan Allah dari syaitan itu mesti dengan meninggalkan yang dicintai syaitan diganti dengan yang dicintai oleh Allah. Fa inna man qasadahu sab'un aw aduwwun liyabtarisahu aw liyaqtulah faqala a'udzu minka bihadzal hisnil hasin wa huwa thabitun ala makanih dzalika la yanfa'uh bal la yufiduh illa bitabdidil makan. Orang yang dituju oleh binatang buas atau orang yang didatangi oleh musuh untuk menerkamnya atau membunuhnya, lalu dia berkata, aku berlindung dengan engkau dengan ini benteng yang kuat, sedangkan dia tetap di atas tempatnya yang demikian itu dan tidak berlari, maka itu tidak akan memberi faidah akan dia, tidak akan memberi manfaat akan dia, kecuali dengan menggantikan tempat, berpindah tempat kepada tempat yang aman. Ini datang binatang buas kepada kita, aku berlindung kepada engkau ya Allah dari binatang buas, tapi bagaimana? Bagaimana? Mestinya berlindung dengan Allah dari binatang buas, cari tempat yang aman. Datang musuh, hendak membunuh kita, aku berlindung dengan Allah daripada musuh ini. Tapi diam dari tempat itu, kadang mencari tempat yang aman. Nah itu kadang bermanfaat akan dia. Nah demikian pula kita berlindung dengan Allah dari syaitan, sementara kita masih melakukan yang disukai syaitan. Itu ucapan seperti a'udzubillah minasyaitonirrajim itu tidak berbaidah akan dia. Fakadzalika may yatba'u syahawati allati hiya mahabbus syaitan wa makarihur rahman fala yughnihi mujarradul qaul. Demikian orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang itu merupakan yang dicintai syaitan dan yang dibenci Tuhan, tidak mengayakkan akan dia semata-mata perkataan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang yang berada di tempat maksiat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi di tempat maksiat beganaknya, berdiamnya, ucapan a'udzubillah itu tidak mengayakkan akan dia. Mestinya tinggalkan tempat maksiat itu, cari tempat yang tidak ada maksiat, di situ berlindung dengan Allah dari syaitan. Nah itu yang benar, itu yang benar. Wa man ittakhadha ilahahu hawahu fahuwa fi midani syaitan la bi hasnillahi ta'ala
Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Kadang-kadang kita menuhanakan hawa nafsu itu, tapi pada praktiknya kita ini menuhanakan hawa nafsu. Secara lisan kita kadang mengakui hawa nafsu Tuhan. Secara i'tikad kita kadang mengakui hawa nafsu itu Tuhan. Tapi secara praktik kita mengakui hawa nafsu itu Tuhan. Buktinya kita selalu menuruti apa yang diperintah hawa nafsu. Selalu mentaati apa yang disuruh oleh hawa nafsu. Ditakuni, ditanya, hawa nafsu Tuhan kah? Kada. Tapi kenyataannya dia menuruti apa yang disuruh hawa nafsu. Jadi pada hakikatnya orang ini adalah hambanya hawa nafsu. Orang yang menjadikan hawa nafsu itu Tuhannya, orang yang menjadikan hawa nafsu itu tempat ikutannya, dia berada di dalam medan syaitan, bukan dalam binting Allah. Bukan dalam binting Allah. Jadi ucapan a'udzubillah minasyaitonirrajim yang berapa kali sehari kita ucapkan itu kada berfaedah kalau kita kada memindah diri kita dari medan syaitan kepada binting Allah azza wa jalla. Wa'lam anna min makayidihi ayyushghilaka fi salatika bi dzikril akhirah wa tadbiri fi'lil khairat liyamna'aka an fahmi ma taqra. Ketahuilah bahwa sebahagian tipu daya syaitan bahwa dia menyibukkan engkau dalam sembahyang itu dengan mengingat akhirat. Kita membaca Fatihah, baca Fatihah, tapi yang keingatan justru surga, yang keingatan neraka, yang keingatan azab kubur. Nah itu tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Dan merancang perbuatan kebaikan. Kita membaca Fatihah, tapi hati kita ini mengatur perbuatan-perbuatan baik. Kita sembahyang, membaca Fatihah. Lalu dalam hati kita, kayaknya aku sembahyang ini membaca Quran, kayaknya aku sembahyang ini bersedekah, kayaknya aku sembahyang ini membaca salawat. Padahal yang kita baca waktu itu surah Fatihah. Nah itu adalah tipu daya syaitan. Kita kira itu khusyuk, kita kira itu kebaikan, karena mengingat akhirat, karena mengatur, merencanakan perbuatan baik. Nah padahal itu tipu daya syaitan agar mencegah engkau dari mempaham yang kamu baca itu. Nah, supaya kita jangan paham apa yang kita baca, syaitan mengganggu kita dengan mengingat-ingat neraka, mengingat-ingat surga, mengingat azab kubur, mengingat hari kiamat, mengingat timbangan amal. Padahal itu tipu daya syaitan, supaya kita kada ada kesempatan lagi untuk mempaham apa yang kita baca daripada bacaan sembahyang itu. Fa'lam anna kullama yushghiluka an fahmi ma'ani qira'atika fahuwa waswasun. Ketahuilah bahwa tiap-tiap yang menyibukkan engkau dari mempaham makna-makna bacaan engkau itu adalah waswas, namanya gangguan dari syaitan. Apapun yang mencegah kita dari mempaham makna-makna yang kita baca, nah itu adalah gangguan syaitan. Fa inna harakatal lisan ghairu maqsudah badil maqsudu minha ma'aniha badil maqsudu ma'aniha, karena gerakan lisan itu tidaklah dimaksud, tetapi yang dimaksud makna-makna daripada bacaan gerakan lisan itu. Nah, jadi hati-hati perbuatan baik, tapi kalau salah tempatnya jadi kada baik. Salah tempatnya kada baik. Mengingat akhirat itu sesuatu yang terpuji, mengingat mati sesuatu yang terpuji. Tapi bila itu di dalam sembahyang, waktu kita membaca surah Fatihah, itu sesuatu yang tercela.
tercela. Waktu kita membaca ihdinas siratal mustaqim, hati kita ingat sakitnya orang dalam neraka. Nah itu kada pas. Padahal mengingat sakitnya orang dalam neraka itu baik, tapi letaknya itu bukan waktu kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Kita mengatur waktu untuk ibadah itu bagus. Nah, kayaknya aku jam ini hendak sembahyang, jam 2 kayaknya hendak baca Quran, jam 3 nuntut ilmu, jam 4 hendak silaturahmi. Memang merancang ibadah itu bagus. Tapi kalau merancang itu waktu kita membaca at-tahiyatul mubarak, nah ini sesuatu yang tercela jadinya. Sesuatu yang tercela. Dan itu adalah tipu daya syaitan. Dikira kita itu sudah baik, dikira kita itu sudah khusyuk, padahal itu tipu daya. Mestinya kita baca Fatihah, kita baca tahiyat, itu kita paham maknanya. Nah, dari paham makna itulah akan timbul rasa-rasa dalam sembahyang. Ada rasa takut, ada rasa harap, ada rasa malu. Itu timbulnya daripada mempaham kalimat-kalimat yang kita baca di dalam sembahyang itu. Nah, kemudian setelah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza qulta bismillahirrahmanirrahim fa'tu bihi at-tabarruka, datangkanlah dengan panwi bihi at-tabarruka, niatkan dengannya itu bismillahirrahmanirrahim adalah untuk mengambil barakah, libtida'il qiraah, untuk memulai membaca li kalamillah, bagi kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, aku mulai membaca kalam Allah. Nah, itu mempaham. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, aku yang Pengasih Penyayang, aku mulai membaca Al-Quran, aku mulai membaca surah Fatihah. Jadi juga wafham anna ma'naha annal umura kullaha billah subhanah, dan pahamlah bahwa makna bismillahirrahmanirrahim itu bahwa seluruh perkara itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh perkara ini ada, bisa dilihat, bisa dirasa, bisa didengar, itu dengan sebab diadakan oleh Allah. Kenapa ini ada? Karena diadakan Allah. Kenapa ini bisa melihat? Karena dilihatkan oleh Allah. Kenapa ini bisa mendengar? Didengarkan oleh Allah. Kenapa ini bisa berjalan? Dijalankan oleh Allah. Nah, segala perkara itu dengan Allah. Itu ungkapan bismillah. Nah, wa iza kanatil umuru bihi ta'ala, bila sudah perkara-perkara itu seluruhnya dengan Allah, pala jara makana, tidak boleh tidak adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, itu sambungannya. Jadi sesudah kita mempaham bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, aku mulai membaca Quran, aku mulai membaca surah Fatihah, dan segala sesuatu itu adalah dengan Allah. Nah, sambung alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Puji bagi Allah, bukan kepada barang ini yang kita puji, karena barang itu diadakan oleh Allah. Yang kita puji tentu yang mengadakan barang itu. Nah, barang ini maujud, bisa dilihat, karena diadakan oleh Allah. Tanpa diadakan Allah, kada bisa dilihat. Jadi yang kita puji itu bukan manusianya, bukan barangnya, tapi Allah yang mengadakan itu. Nah, lalu alhamdulillah, alhamdulillah. Sesudah membaca bismillahirrahmanirrahim, dilanjutkan alhamdulillah, puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Wa ma'nahu, makna alhamdulillah, anna syukra lillah, bahwa syukur itu bagi Allah. Syukur itu bagi Allah.
Idzin ni'amu minallah, karena nikmat-nikmat itu datangnya dari Allah. Kenapa kita bersyukur bagi Allah? Ya, bahasa ringkasnya berterima kasih. Berterima kasih itu kepada Allah. Karena apa? Karena nikmat-nikmat itu semua datangnya dari Allah. Jadi kita mesti berterima kasihnya kepada Allah. Nah, kalau berterima kasih juga kepada makhluk, berterima kasih juga kepada perantara makhluk-makhluk ini, terima kasihlah sekedar apa yang disuruh oleh Allah. Tapi hakikatnya berterima kasih itu kepada Allah. Nah, karena nikmat seluruhnya datang dari Allah. Walaupun kelihatannya dari si fulan, dari si B, si C, si D yang datang mengantar nikmat kepada kita ini, tapi pada intinya dari Allah seluruhnya itu. Wa may yara min ghairillahi ni'matan, siapa yang melihat dari selain Allah nikmat. Nah, inya melihat nikmat ini dari selain Allah. Inya melihat nikmat ini dari orang kaya. Inya melihat nikmat ini dari atasannya. Dia melihat nikmat ini dari orang tuanya. Au yaqsidu ghairallah subhanahu bi syukrih, atau dia mengkasat selain Allah dengan bersyukur. La min haitsu innahu musakharun min Allah azza wajal, bukan dari sekira-kira bahwa selain Allah itu ditundukkan dari Allah. Nah, fa bi tasmiyatihi, maka pada bismillahnya, wa tahmidihi, alhamdulillahnya, nuksanun kurang, biqadri iltifatihi, dengan kadar berpalingnya dia, dengan kadar berpalingnya dia ila ghairillah ta'ala, kepada selain Allah ta'ala. Nah, orang yang menganggap bahwa nikmat ini datangnya dari dia, bukan dari Allah. Nah, ini orang yang selama ini mengucap alhamdulillah itu kurang, kada sempurna. Orang yang sempurna mengucap alhamdulillah itu orang yang mengakui bahwa nikmat seluruhnya dari Allah. Nah, itu. Fa'idha qulta, bila engkau mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, artinya sudah tahu semuaan, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa Allah itu disebut Maha Pengasih? Karena semuaan dikasih. Yang beriman dikasihnya, yang kafir dikasihnya, yang taat dikasihnya, yang ahli maksiat pun dikasihnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Nah, kalau urusan sayang ini Allah kada semuaan sayang. Banyak orang yang dikasih Allah harta tapi kada disayang Allah. Banyak orang-orang yang kaya raya dikasih Allah segala macam nikmat dunia, tapi sedikit pun orang itu tidak ada kasih sayang Allah. Orang-orang kafir, orang-orang yang dilanjur maksiat kepada Allah, tapi hartanya melimpah ruah. Nah, ini orang hanya sampai Ar-Rahman tapi kada sampai Ar-Rahim. Nah, kalau kita taat kepada Allah, kita dimakmurkan oleh Allah, ditambah lagi disayang oleh Allah, nah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Waktu mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, fa'ahdir fi qalbika jami'a anwa'i lutfihi, sekalian macam-macam kelembutan Allah. Litattadhiha laka rahmatuh, supaya nampak bagi engkau rahmatnya. Fayambaisu bihi raja'uk, maka timbullah dengan demikian harapan engkau kepada Allah. Jadi di waktu kita mengucap Ar-Rahmanir Rahim itu hati kita sejuk. Ar-Rahmanir Rahim, hati kita nyaman waktu mengucapkan itu, karena kita merasa bahwa kita ini disayang, diberi oleh Allah.
Kita nampakkan waktu mengucap itu nikmat Allah yang diberikan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman dan sebagainya. Fayamba'ithu bi raja'uk, maka timbullah dengan itu harapan engkau kepada Allah. Kita ini berharap kepada Allah karena kita tahu Allah itu pengasih, penyayang. Nah, kita misalnya kita tahu ada orang kaya, orang maha kaya, tapi orangnya ini kejam. Orangnya ini kejam. Wanita kita datang ke rumahnya nak berhutang duit, apalagi minta. Kita tahu orang itu kejam, orang itu kikir, walaupun hartanya banyak. Nah kita datang ke rumahnya, wanita kita berhutang pang duit, minjam bang kedua nih, karena kita sudah tahu orang ini kaya, sombong, kikir, kejam. Jadi harapan tuh ada dalam hati kita kepadanya. Nah kalau kita tahu orang itu maha kaya, orangnya ramah tamah, orangnya pemurah, orangnya penyayang, kita wani datang ke sana dan ada harapan kita dapat pinjaman darinya atau pemberian daripadanya. Nah demikianlah sebagai contoh bahwa Allah itu ya kita yakini adalah Tuhan maha pengasih, maha penyayang. Lalu kita bisa berharap dapat rahmatnya, kita bisa berharap masuk surga, kita berharap terhindar dari neraka, karena kita tahu Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Nah Ar-Rahmanir Rahim. Summastanir min qalbika ta'zima wal khawfa biqaulik, kemudian terangi daripada hati engkau akan mengagungkan Allah dan takut dengan perkataan engkau maliki yaumiddin. Jadi waktu kita baca Fatihah itu ada berapa macam perubahan hati kita, tergantung apa yang kita baca. Waktu kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita melihat banyaknya nikmat yang diberikan Allah yang mesti kita syukuri. Waktu kita baca Ar-Rahmanir Rahim, kita rasakan sayang Allah, rahmat Allah kepada kita. Membaca Maliki Yaumiddin, ada mengagungkan Allah dan takut kepadanya. Ammal azamah, adapun keagungan, pali annahu la mulka illalah, adapun keagungan Allah bahwasanya tidak ada kerajaan kecuali bagi Allah. Wa ammal khauf, adapun takut, pali hauli yaumil jaza, karena huru-hara hari pembalasan wal hisab, alladzi huwa malikuh, yang mana Allah itulah pemiliknya. Al-Maliki Yaumiddin, raja pada hari kiamat. Bila kita ingat Tuhan itu raja, lalu kita takzim, mengagungkan. Kita ingat hari kiamat, takutan. Di situ hari yang sangat huru-hara. Nah, ucapan kita dalam sembahyang atau di luar sembahyang Maliki Yaumiddin, itu ada mengagungkan Allah dan ada takut kepada yaumil hisab, pada hari hisab itu. Nah, jadi kalau kita sembahyang demikian, nah ini sembahyang sudah nggak masuk dalam golongan khusyuk ngarannya. Kalau kita mampu menghadirkan itu. Summa jaddidil ikhlasa, kemudian perbaharui ikhlas biqaulik, dengan perkataan engkau, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah. Nah, ini memperbaharui keikhlasan kita. Di awal sembahyang kita sudah ikhlas dengan perkataan kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, ibadahku, hidupku, matiku itu karena Allah. Itu sudah ikhlas. Nah, berjalan perbaharui lagi ikhlas itu, jangan sampai hilang dengan bacaan kita iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah.
hanya kepada Engkau kami menyembah, patuh dan taat. Wajaddidil ajza wal ihtiyaja wat tabarru'a minal hauli wal quwwah, dan perbaharuilah lemah, berhajat, berlepas dari daya upaya di kaulika wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waktu kita mengucapkan iyyaka na'budu itu untuk memperbaharui ikhlas kita. Kita mengucap wa iyyaka nasta'in untuk merasakan bahwa diri kita ini kada mampu. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Maka jadi tolong kada kau beribadah artinya. Wa tahaqqaq annahu ma tayassarat ta'atuka illa bi'anatih, dan yakinilah bahwa tidaklah mudah, tidaklah bisa engkau taat illa bi'anatih, kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya tadi wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Wa anna lahul minnata, dan bahwa bagi Allah jualah jasa. Allah yang berjasa, Allah yang memberikan kita nikmat. Idz waffaqaka li ta'atih, ketika Allah berikan engkau taufik untuk taat kepadanya. Nah, jadi kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ucapan yang mantap. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Ini berarti ikhlas. Berarti ikhlas. Wa iyyaka nasta'in itu menunjukkan kita kada berdaya upaya kalau tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian summa ayyin su'alak, kemudian tentukan permintaan engkau. Wala tatlub, jangan engkau minta illa ahamma hajatik, kecuali hajat yang paling penting. Wa qul, katakan, baca ihdinas siratal mustaqim. Nah, ingat itu. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah, nastaghfirullah. La ilaha illallah, nastaghfirullah. La ilaha illallah, nastaghfirullah. La ilaha illallah, wa natubu ilallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ayyuhar rajiun minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim